kita akan membahas perbedaan antara past simple versus present perfect. Seperti kita tahu, past simple itu adalah I did ya, atau she did, versus present perfect itu adalah I've done atau I have done ya. Kalau she ya berarti she did versus she has done atau she's done. Ya, perbedaan antara past simple karena banyak teman-teman yang bertanya apa perbedaan penggunaan keduanya, karena ada mirip-miripnya nih ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu nih, langsung contohnya dulu ya. Contohnya nih, I didn't shave this morning ya. I didn't shave this morning. Saya tidak bercukur pagi ini. I haven't shaved this morning. Saya belum bercukur pagi ini. Ini penjelasannya di sini ya. Ekspresi waktu yang mengacu pada masa kini seperti apa? This morning, this week, this month, dan this day atau today dapat digunakan dengan kata kerja past simple atau present perfect. Ya, ini maksudnya this morning ini bisa pakai past simple yang atas maupun present perfect yang bawah. Maksudnya begitu ya. Gimana bedanya? Jika kita menganggap this morning, this week, this month, dan this day atau today, dan lain-lain itu ya, sebagai periode waktu yang telah selesai dan lampau, maka kita memakai past simple. Nah ini, this morning is over. Jadi mungkin ketika ngomong I didn't shave this morning, itu sudah sore hari atau malam hari. Makanya pakai I didn't shave, ya sudah nggak ada morningnya. Jika kita menganggapnya sebaliknya, jika kita menganggap this morning, this week, this month, atau this day atau today ya, itu sebagai periode waktu yang meliputi momen saat ini, maka kita menggunakan present perfect. I haven't shaved this morning. Ya, it's still the morning and I might shave later. Ya, saya belum bercukur pagi ini. Jadi itu penggunaan yang pertama ya, perbedaan past simple I didn't shave versus present perfect I haven't shaved. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ini contohnya ya. Kita beranjak dari contoh selalu ya. Harapannya lebih mudah nanti menjelaskannya. Since Mr. Dodson became president, ini harusnya ada koma ya, president. Okay. Unemployment has increased. Itu yang became ya, past simple. Yang kedua, she hasn't been able to play tennis since she broke her arm. Nah ini penggunaan since itu kita memakai ini ya, past simple ya, past simple. Nah ini setelah since pakai past simple ini. Nah setelah since pakai past simple, setelah since juga pakai past simple ya. Ini disebut ini ya, klausa waktu gitu ya. Dalam kalimat yang menyertakan klausa waktu dengan since, nah ini klausa waktu, namanya klausa ya ini. Nah ini. Dalam kalimat yang menyertakan klausa waktu dengan since, umumnya kita lebih memilih kata kerja past simple di klausa waktu. Ya, sekali lagi ini klausa waktu. Ya. Oke. Dan kata kerja present perfect di klausa utama. Nah ini, klausa utama ini. Nah, oke. Jadi kalau Anda lihat ini ya, sejak Mr. Dodson menjadi presiden, nah menjadi presiden itu kan peristiwa yang satu kali, menjadi loh ya, proses menjadi atau menjadi presidennya itu kan masa hari ini menjadi presiden, besok menjadi presiden. Kalau hari ini menjadi presiden, besok sudah presiden, bukan menjadi presiden lagi kan begitu. Became itu suatu peristiwa apa ya? One shot event ya. Peristiwa ya kejadiannya satu titik saja, tidak berupa garis begitu ya. Unemployment has increased. Sejak Mr. Dodson menjadi presiden,
pengangguran telah meningkat. Jadi bukan has become, ya, bukan has become tapi became. Yang kedua, she hasn't been able to play tennis since she broke her arm. Ini klausa waktunya di belakang ya. Kalau ini kan klausa waktunya di depan. Dia belum bisa main tenis ya sejak tangannya patah gitu. Bukan has broken tapi broke her arm begitu. Nah, ini sama penjelasannya. Broke, mematahkan lengan itu peristiwa one shot event atau satu titik di masa lampau yang mungkin kejadiannya nggak sampai 1 menit, bahkan mungkin cuma sekian detik ya. Ketika peristiwa patahnya tangan itu ya tidak lama juga, makanya pakai past simple aja dia. Gitu ya. Kemudian ini ada catatan kecil. Yang ini menurut saya pengecualian saya. Namun perlu diperhatikan bahwa kita menggunakan present perfect dalam klausa waktu. Klausa waktu itu setelah since ya. Nah ini nih klausa waktu ini. Kita menggunakan present perfect dalam klausa waktu jika dua situasi yang dijelaskan dalam klausa utama dan klausa waktu masih berlaku hingga saat ini. Misalnya nih, ini klausa waktu. Since you've lived here. Sejak kamu telah tinggal di sini. Ini menurut saya jarang ya. Tapi perlu diketahui juga ya. Have you met? Nah ini kan present perfect ya. Your neighbors, any of your neighbors. Pernahkah kamu? Sudahkah kamu ketemu tetanggamu sejak kamu telah tinggal di sini? Ini kalau di bahasa Indonesia kan agak aneh, tapi ya begitu itu ya. Menurut saya yang jadi pedoman utama yang atas ini ya. Ada klausa waktu itu pakai past simple, klausa utamanya pakai present perfect. Kemudian yang ketiga, penjelasannya ketiga atau poin yang ketiga adalah nah ini. Oke, kita beranjak dari contohnya dulu ya. Bedakan. After she left hospital, past simple ya, she had a long holiday. Setelah dia meninggalkan rumah sakit, dia berlibur panjang. Ya. Bandingkan dengan ini. After Lucas has left school, sama-sama left ya, has left school, future, he will be spending 6 months in India. Kalau Anda lihat di sini, jadi left ini di sini ya, left di sini, klausa waktu setelah after ya, ini pakai left past simple karena menjelaskan suatu di masa lampau ya. Nah ini masih lampau juga. She had a long holiday. Bedakan dengan ini. Ini ngomongin masa depan, pakai has left. After Lucas has left school, ini ngomongin ke depan ya, prediksi maupun niat begitu ya. He will be spending 6 months in India. Setelah dia lulus begitu ya, lulus dari sekolah atau kampus, dia akan sedang menghabiskan 6 bulan di India. Gitu ya. Terus bedakan ini juga pakai the minute sekarang ya. Klausa waktu setelah kata the minute. Ini klausa waktunya sampai sini ya. Nah, ini. Mungkin bisa kasih koma juga ini. Oke. The minute I got the news about Anna, I telephoned my parents. Ya. Saat saya menerima, maksudnya the minute di sini saat ya. Saat saya menerima kabar tentang Anna, got ini pas, pakai past simple ya. I telephone my parents. Ini juga past ya. Telepon ini past. Karena ini cerita tentang masa lalu. Nah, ini masa depan nih. I'll contact you. Saya akan menghubungi kamu. The minute I've got my exam results. Ini I've got ini maksudnya present perfect ya. I have got. Ya kan gitu. Get, got, gotten atau got lagi. Memang got ini, I've got ini agak membingungkan, dipikir mungkin seperti I have gitu. Tapi di sini enggak. I've got di sini maksudnya I have gotten sama aja, I've gotten. Ya. I'll contact you the minute I've got my exam results. Oke.
Dengan klausa waktu setelah kata after, when, until, as soon as, by the time, dan ekspresi waktu the minute, the second, the moment, maka past simple mengacu pada peristiwa yang sudah lewat. Ya. Yang telah selesai, sementara present perfect mengacu pada peristiwa yang akan datang. After she left hospital. After Lucas has left school, ini ngomongin masa depan nih meskipun has left kan begitu. He will be spending 6 months in India. Begitu saya mendengar kabar tentang Anna, saya nelpon orang tua saya. The minute I got the news, nah ini kalau ke depan, I'll contact you the minute I've got my exam results. Ini ada catatan kecil yang menurut saya hanya sekedar catatan, yang utama tetap yang atas ini ya. Dalam klausa waktu, dalam kalimat kemarin seperti ini dimungkinkan untuk menggunakan past perfect sebagai pengganti past simple. Misalnya, after she had left ini, after she had left hospital, she had a long holiday. Ini boleh. Karena memang leaving hospital ini mendahului having long holiday kan begitu. Makanya dimungkinkan menggunakan past perfect sebagai pengganti past simple gitu. Present simple pengganti present perfect. Nah ini present simple pengganti present perfect. Mana tadi? Present simple. Nah ini. After Lucas leaves, ya gitu ya. After Lucas leaves school, ya. Nah ini saya pikir ini lebih lazim menurut saya. After Lucas leaves school, he will be spending 6 months in India. Dan seterusnya ya. Sebenarnya itu menurut saya yang lebih lazim kita dengar setelah after, when, until, dan sebagainya. Ini ya. Oke, penunjuk waktunya. Itu biasanya pakai ini ya. Kita yang lazim itu, saya yang lazimnya itu pakai present simple. Misalnya, after Lucas leaves school, he will be spending 6 months in India. Seperti itu. Pakai, jadi maksudnya gini, maksud dia itu, ini juga benar, after Lucas leaves school, ini juga benar, after Lucas has left school, maksudnya begitu. Oke, jadi itu ya. Oke. Berikutnya yang poin D ya. Nah, ini mengenai penggunaan present perfect sama past simple dalam berita. Ini contohnya ya. A Russian spacecraft has returned safely to Earth with its 2 passengers. Ini pakai present perfect ya. US astronaut Scott Kelly and Russian cosmonaut Olga Galery landed. Nah, ini pakai past simple ya. In the early hours of Wednesday. Kemudian, American woman has become, diawali oleh present perfect ya, meskipun ini sudah lampau sebenarnya, tapi dia pakai present perfect. An American woman has become the first person to make 2 million contributions to Wikipedia. Esther Miller began editing the site 8 years ago. Ini pakai past simple ya. Dalam laporan berita, Anda akan sering membaca atau mendengar kejadian terkini yang diawali dengan present perfect seperti ini ya. Jadi kalimat pembukanya present perfect, dan kemudian past simple atau bentuk lampau lainnya digunakan untuk memberikan rincian. Rinciannya itu past perfect atau past continuous misalnya. Atau past simple, kalau di sini past simple ya. Past simple. Oke. Kemudian kita akan menuju poin terakhir ya. Poin terakhir yaitu pola ini ya. It is
It is the first time. This is the first time. Ini misalnya, that's the first time I've seen Jan look embarrassed. It won't be the first time she has voted against the government. That's the first time I've seen Jan look embarrassed. Itulah pertama kalinya saya melihat Jan terlihat malu, ya. Nah, ini kejadiannya sudah lampau nih, tapi dia pakai I've seen. Ya. It won't be, ini untuk in the future ya. It won't be the first time she has voted against the government. Ini atau itu ya, itu bukanlah akan menjadi pertama kalinya dia tidak memilih atau memilih lawannya pemerintah, gitu ya. Voted against the government itu berarti voting, tapi lawannya pemerintah yang dipilih, begitu. Nah, ini jelasannya. Setelah pola it is the first time, atau this is the first time, atau that is the first time, atau it will be the first time, atau this will be the first time, atau that will be the first time, ya. Jadi it is the first time atau it will be the first time. This is the first time atau this will be the first time. That is the first time atau that will be the first time. Umumnya kita menggunakan present perfect pada klausa berikutnya. Nah, klausa setelah ini ya, setelah it is the first time, ya. It won't be the first time. Jadi mau membicarakan reporting past event maupun talking about future event itu sama-sama pakai present perfect. Tapi ini ya, pakai frasa yang sudah pakem ini. Ada kata the first time. It won't be the first time. Ya. Kalau to be-nya, is-nya dan will be-nya ini adalah past, nah ini seperti ini ya. Nah, maka pakai past perfect ini. It was, kalau tadi kan it is ya. That is atau it is. Ini kalau was pakai past perfect ini. Ya, mestinya ya. Kalau ini kan ini present, ini future, ini pakai present perfect. Kalau ini pakai past perfect ini. I talk to. Nah, ini. I talk to. Nah, had talk. I had talk. Ini harus dicetak tebal harusnya. I talk to atau I had talk to Dimitra outside the office. It was, nah ini ada was bukan it is soalnya. It was the first time I talked to Dimitra outside the office. Seperti itu. Pola ini mungkin jarang Anda pakai, jadi cukup pengetahuan saja. Menurut saya yang terpenting ini sudah diurutkan ya. Yang terpenting itu A, ya. A ini ekspresi waktu this morning, this week, this month, this day, dan seterusnya. Yang kedua B ya, penggunaan since. Yang ketiga klausa waktu setelah kata-kata ini ya. Oke, bisa di pause nanti ya untuk latihannya. Saya sudah kejauhan ini penjelasannya. Oke, jadi ini ada latihan. Nah, ini soal-soal latihan ya. Anda boleh pause dulu videonya. Saya tunjukkan nanti latihannya. Kerjakan soalnya, baru lihat jawabannya. Maksudnya kerjakan soalnya ya. Anda bisa nulis di kertas sendiri begitu ya. Atau ini kalian screenshot. Nah, ini bisa di screenshot sekarang kalau mau. Terus diisi sendiri. Kalau di laptop mungkin di screenshot, kemudian diedit atau seperti apa terserah. Kalau mau kerja di komputernya, kalau saya sih lebih praktis nulis ya. Ini bisa di pause soalnya. Yang pertama ya, ada beberapa ini 3.4 sampai 3.4 ya. 3.1 itu complete each sentence with a verb from the box. Jadi ini kan ada 6 soal nih. Masing-masing ada yang kosong. Ini disuruh melengkapi yang kosong. 6 gap ini ya. 6 gap ini kalian isi dengan kata-kata kerja. Salah satu kata kerja dari ini ya. Have, go, oversleep, read, spend, wear. Gunakan present perfect atau past simple bila perlu pakai bentuk negatif ya.
Silahkan. Jadi misalnya no thanks, I have to, misalnya gitu ya. Nggak tahu nih, have atau go atau oversleep. Cuma kan have nggak boleh nih, harus present perfect atau past simple. Berarti I had to dentist, yang itu nggak masuk akal ya. I had to dentist atau I have had atau I've had to the dentist misalnya. Tapi yang jelas bukan ini jawabannya ya, itu tadi contoh aja. Kalau sudah bisa kamu coret, kemudian diisi yang lain. Gitu. Silahkan kalau mau kerja di pause karena jawabannya akan saya kasih setelah ini. Ya, kalau mau kerja boleh di pause sekarang. Sekarang saya mau ke kunci jawabannya. Ya. Shall I make us some dinner? It's already 8 o'clock. Mau aku buatin makan malam? Sudah jam 8 malam nih. No thanks, I went to the dentist this afternoon and my mouth hurts too much to eat anything. Ya, ini dengan rujukan waktu di masa lampau yang jelas. Ya. This afternoon, kenapa kok ini pakai when? Karena afternoonnya sudah berakhir, kok tahu? Karena sudah jam 8 malam, kan begitu ya. Jadi kita memakai when ini penjelasannya ilmiah, penjelasannya cukup jelas ya. Karena this afternoon-nya sudah nggak ada. Berarti ini ngomongnya sudah malam kan ini, makanya I went. Ya, jadi penjelasan seperti itu bisa kalian pikirkan juga. Oke, nomor 2, I've had atau I have had kalau mau diperpanjang, ini kan disingkat ya. I've had 3 lectures today and I still have 2 more later this afternoon. Ketika later this afternoon, ini kan ngomonginnya berarti today-nya, hari ininya belum selesai nih. Kayak I've had. Bukan I had. I had itu ketika mungkin sudah malam. Ini masalahnya dia masih ada belum malam ini. I still have 2 more later this afternoon. Ngomongnya later this afternoon. Berarti ini masih siang begitu. Makanya I've had. It was so hot today that I wore shorts and a t-shirt at work. It was, nah ini, it was, berarti sudah selesai nih today-nya. Makanya I wore, bukan I've worn, tapi I wore shorts. Saya kira tidak perlu dijelaskan panjang lebar, yang jelas kalian bisa melihat. Saya bacakan aja biar kalian enak ya mendengar dan baca sekaligus. We've spent 200 pounds on food this month and there's another week to go before I get paid. Ya. Number 5, A. You want a lift home? No, I overslept this morning because my alarm clock didn't go off, so I need to work late. 6, I haven't read, nah ini bacanya read ya. I haven't read much of the report yet, but I have to finish it by the weekend. Ya, untuk 3.1 sudah, sekarang 3.2 silakan dilihat dan dikerjakan. Silakan di pause videonya. Kalau pakai ya gadget apapun bisa screenshot ya, boleh di screenshot, kemudian dikerjakan. Kemudian ini kunci jawab. Oh ini saya harus jelaskan dulu tugasnya ya. Complete the sentences with the pairs of verbs from the box. Ini setiap soal, 6 soal ini ya, itu masing-masing ada 2 bagian yang kosong ya, 2 istilahnya, 2 gap ya, 2 gap. Saya memikirkan bahasa Indonesianya, rimpang, apakah rimpang ya, ada 2 rimpang ya, 2 bagian yang kosong. Nomor 2 juga ada 2 bagian yang kosong dan seterusnya. Nah, setiap yang kosong ini harus kamu isi dengan verb kan, ya. Makanya dia bilang dengan pasangan-pasangan verb dari boxnya, pasangan-pasangan kata kerja. Be able, feel, happen, speak. Misalnya kalau Maria, ya, ini kalau kita isikan aja misalnya, berarti pilihannya hanya present perfect atau past simple ya. Misalnya gini, Maria has been able
to go swimming since she fell in the river misalnya. Atau pakai kalian pilih sendiri ya. Intinya kalau pakai ini sepasang langsung. Not want, fall, kayak gini. Rescue. B. Misalnya kalau pakai pasangan rescue, Maria has rescued, yang ini gak masuk akal sebenarnya. Maria has rescued to go swimming since she was in the river. Misalnya. Tapi kalian ini ya, memakai satu pasang ini untuk satu soal yang sama. Oke, kalau sudah, saya akan ke kunci jawabannya. Kunci jawabannya, oke, ini dia. Nomor 1, Maria hasn't wanted to go swimming since she fell in the river. Nomor 2, since she has worked at the company, she hasn't had a day off through illness. Nomor 3, since he rescued the girl from a house fire, he has been on TV almost every day. But a lot has happened since I last spoke to you. 5. Since I have been able to drive, I felt so much more independent. 6. Stefan's reading has improved enormously since he has been at school. Dan 3.3 ya. Ini soalnya saya harus menjelaskan ininya ya, instruksinya. One sentence in each pair is wrong ya. Jadi soal 1-4 itu masing-masing ada sepasang kalimat. A, B, A, B, A, B, A, B. Nah, setiap pasang A, B itu ada salah satu yang keliru, yang salah ya. Yang keliru ini disuruh correct it by replacing the past simple with the present perfect of the italicized verb. Nah ini, kata-kata kerja ini, kalau kalimatnya salah, kamu ganti dengan present perfect. Misalnya nih, yang A ya, remember that you have signed the contract, you won't be able to change your mind. Kalau kamu anggap A itu salah, maka harus diubah present perfect. Kalau kamu anggap B yang salah, kamu ubah kata kerja yang cetak miring ini menjadi present perfect. Misalnya ini, Carlos' injury only became apparent after he has signed to play for Real Madrid. Misalnya gitu. Jadi pilihannya itu aja ya. Ini mudah karena pilihannya hanya 2 ya. Dan kalau kamu merasa itu salah, tinggal diubah menjadi present perfect. Oke, nah untuk bisa melakukan itu kalian harus tahu maknanya, memang tidak pendekatannya grammar saja, tapi juga harus tahu artinya. Oke, 3.3 ini kunci jawabannya. Nah, jadi yang A seperti yang saya katakan tadi ya, jawabannya adalah have signed. Nah, yang B, yang nomor 2 maksudnya. Yang B itu yang A juga ya, yang keliru. As soon as I have finished college, ya, I want to travel around. Nah, ini future kan, jadi nggak boleh pakai I finished. As soon as I have finished, begitu. Yang B sudah benar. Kemudian nomor 3 itu yang B yang dikoreksi ya. Yang nomor 4, yang A yang benar, yang B yang dikoreksi. Sama kayak nomor 3 ya. Yang dikoreksi yang B. Kemudian yang terakhir, here are some extracts from a television news report. Choose the more appropriate tense, present perfect or past simple, for the verbs in the brackets. Oke, jadi kalian itu dianggap ini ada ini berita ya, news report dari television yang dibaca oleh pembawa acara itu lewat teleprompter misalnya. Anda disuruh memilih nih kata-kata kerja dalam kurung ini ya. Kira-kira present perfect atau past simple ya. When President Nelson arrives, ada S-nya ya. Arrives
in Paris, ya. Ini oke. Ini harusnya present perfect ya. Kan pilihannya present perfect atau past simple. When President Nelson, sebentar. Ya, arrived nggak apa-apa karena untuk future ada when, ya. It will be the first time, ya. She visit, ini diubah, Europe since her election victory. Oke, jadi ini ternyata setiap kalimat juga ada dua rimpang. Ada dua rimpang. Kalian ini tugasnya menentukan setiap verb dalam kurung ini diubah menjadi present perfect, ya, atau past simple. Oke. Oh, ini benar, arrives. Has arrived atau arrives, ya. Ini ya, when President Nelson arrives. Ini kan sudah dikerjakan. Jadi nggak salah juga sih dia. Arrives in Paris this evening and it will be the first time she has visited Europe since her election victory in May. The Victoria Hospital in Milltown has been closed. Nah, ini bisa has closed aktif atau has been closed pasif, sama aja ya. Tutup atau ditutup sama aja. Ini rumah sakitnya bisa, kita kan ngomongnya tutup juga ini ya. Is closed atau has been closed sama aja. Tapi ini kan present perfect harus has been dong. Kalau is closed kan jadinya present simple. Oke. The 3 elderly patients died last week in the outbreak. Ini past simple ya. The rate of inflation has dropped, present perfect, to 4.8%. It's the first time in nearly 2 years that the rate has fallen below 5%. Nearly 600 laptops have been stolen from Ministry of Defense staff over the past 5 years. However, a spokesperson insisted that there had been no security problems as none of the computers held secret information. Oke ya, jadi itu kunci jawabannya untuk 3.4. Oke, saya rasa itu dulu untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya dan tetap belajar grammar.